sebuah kampung kecil di Jawa Barat. Sekian penduduk kampung tersebut dibuat jadi panik dan bingung. Dan juga sejumlah rumah milik ambruk menjadi puing-puing. Nampak jelas saat itu manusia menghadapi kiamat kecil. Sadarlah manusia itu bukan satu siksaan. Selanjutnya sebuah kapal besar bernama Tampo Mas II terbakar di wilayah Pulau Masalembo. Sekian mayat korban yang malang terapung di permukaan lautan. Bahkan ada pula mereka yang mati terbakar, kata berita. Sadarlah manusia ini hanya satu isyarat. Dan terakhir kita dihadapkan pada hujan debu yang berlangsung lama yang diakibatkan oleh meletusnya gunung di tanah Jawa bagian barat. Jerit, rintih, ratap, dan tangis terdengar memilukan di telinga dari mereka yang berbondong-bondong mengungsi hindari lahar panas. Sadarlah manusia ini hanya satu cobaan. Bencana demi bencana, tak henti-henti berkunjung. Jelas ini takdir Tuhan yang mungkin merasa kecewa terhadap umat manusia sebagai penghuni dunia yang terlampau banyak salah dan lupa tugas wajibnya. Hingga Tuhan yang sesungguhnya penyayang terus memberi cobaan agar manusia sadar akan tugasnya sebagai manusia yang punya Tuhan. Bencana demi bencana dihadirkan beruntun dengan dahsyat. Ini bukan siksa tapi ini cobaan dan isyarat. Insaflah manusia sujud pada Tuhan Allah. Sebuah kampung kecil di Jawa Barat. Sekian penduduk kampung tersebut dibuat jadi panik dan bingung. Dan juga sejumlah rumah milik ambruk menjadi puing-puing. Nampak jelas saat itu manusia menghadapi kiamat kecil. Sadarlah manusia ini bukan satu siksaan. Selanjutnya sebuah kapal besar bernama Tampo Mas II terbakar di wilayah Pulau Masalembo. Sekian mayat korban yang malang terapung di permukaan lautan. Bahkan ada pula mereka yang mati terbakar, kata berita. Sadarlah manusia ini hanya satu isyarat. Dan terakhir kita dihadapkan pada hujan debu yang berlangsung lama yang diakibatkan oleh meletusnya gunung di tanah Jawa bagian barat. Jerit, rintih, ratap, dan tangis terdengar memilukan di telinga dari mereka yang berbondong-bondong mengungsi dari lahar panas. Sadarlah manusia ini hanya satu cobaan. Bencana demi bencana, tak henti-henti berkunjung. Jelas ini takdir Tuhan yang mungkin merasa kecewa terhadap umat manusia sebagai penghuni dunia yang terlampau banyak salah dan lupa tugas wajibnya. Hingga Tuhan yang sesungguhnya penyayang terus memberi cobaan agar manusia sadar akan tugasnya sebagai manusia yang punya Tuhan. Bencana demi bencana dihadirkan beruntun dengan dahsyat. Ini bukan siksa tapi ini cobaan dan isyarat. Insaflah manusia sujud pada Tuhan Allah.
kedipkan mata. Sungguh tak kusangka dan tak kuduga perjumpaan kita itu akan berbuntut. Hingga kini aku dirundung asmara. Tengok ke kiri, tengok ke kanan, tengadah ke atas, menunduk ke bawah. Bayanganmu menjelma menggoda. Kala kenalan berjabat tangan, ku tatap wajahmu, kau tatap wajahku. Ku remas jarimu, kau remas jariku. Bila ku meremas, tandanya ku gemas. Hangat tanganmu ketika ku remas, bertambah rinduku dan hatiku gemas. Hangat tanganmu ketika ku remas, bertambah rinduku dan hatiku gemas. Kala kenalan berjabat tangan, ku tatap wajahmu, kau tatap wajahku. Ku remas jarimu, kau remas jariku. Bila ku meremas, tandanya ku gemas. Remas, remas, gemas, 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 remas, mau lagi. Bocah penjual koran berteriak lantang di persimpangan jalan, menawarkan tentang berita pembunuhan. Foto-foto mayat pun terpampang besar di halaman depan. Koran-koran pagi mengerikan hati. Ada yang ditembak, ada yang digorok, ada yang dicincang seperti binatang yang hendak dibikin gulai. Betapa tragis dan mengerikan, membuat berdiri bulu roma. Teringat pada sejarah lampau Ketika Jepang menjajah, Teringat pada sejarah lampau ketika komunis beraksi. Apalagi sekarang kita dihebohkan oleh aksi pembunuhan misterius terhadap para jagoan. Hingga keadaan negeri ini kini berubah jauh dari kemarin dulu. Aman tapi gawat. Ada yang tertawa, ucapkan setuju, tapi ada pula yang keras mendang
ini. Wajar sebab ini hukum hidup. Ada putih, ada juga hitam. Ada setuju, ada menentang, Dan ada yang membisu. sama sekali tak mau bicara. Salah-salah bisa celaka. Pertama jumpa engkau bukan main, aku naksir. Seakan aku jumpa dengan bidadari. Gembrot parasmu manis semanis air tebu. Sungguh aku tergoda dilempar senyumanmu. Mulanya aku ragu untuk menyatakan minat kenalan. Malu tapi kau duluan. Kenalkan diri, ajak jabat tangan. Aku kaget waktu kau ajak aku ke satu restoran makan besar, seperti jutawan yang lagi foya-foya. Begitu beres makan, aku malah pusing 7 keliling. Engkau yang mengajak, mengapa aku yang disuruh bayar? Ya lo Mrot, tukang sedot juga lo. Jangan rayu aku lagi, aku sudah kecewa lantaran kau tipu. Jauhlah engkau gembrot, jangan dekati aku lagi. Aku sudah muak benar terhadap sifatmu. Kecewa benar aku, kukira kau hendak balas cintaku, tapi ternyata tidak. Kau cuma mengeruk uangku saja. Kau bilang suka, sayang dan cinta serta sungguh-sungguh, tapi itu hanya terdengar jika dompet aku gemuk. Tetapi jika kurus, maka engkau jinak-jinak merpati. Aku tahu kini kau lelang cinta demi uang jajan. Payah. Gembrot, kau tukang bohong. Gembrot, kau tukang porot. Gembrot, sumpah aku benci. Gembrot, jauhlah kau gembrot. Gembrot, jangan ganggu aku. Gembrot, muak benar aku.
Selamat pagi, hai desaku. Selamat pagi. Di sini ku bernyanyi dalam luka dan duka, serta beriring iba. Nampak jelas perubahanmu, tahun ke tahun. Aku kecewa sungguh, aku sesali sungguh pada semua yang telah terjadi. Sawah-sawah yang kuning, padang rumput yang hijau, kebun-kebun yang rimbun kini rubah menjadi pabrik-pabrik, menjadi jalan raya, juga pompa bensin dan pertokoan. Wahai desaku, kini engkau berubah sudah, jadi kota yang kotor, jadi kota yang bising, jadi kota panas dan pengap. Rumah-rumah yang mewah, gedung-gedung yang megah, milik pendatang asing berdesakan. Bagaimanakah nasib pendudukmu desaku? Mungkin makin terjepit dan terdesak. Kasihan para petani, susah bertani lagi lantaran kehilangan tanah lapang. Meskipun mampu beli, tapi di mana yang ada? Paling juga bukit dan gunung-gunung. Tapi itu pun sulit, sebab sudah menjadi milik pribadi orang-orang kaya yang rakus. Aku memang bangga pada pembangunan yang bisa merombak desa jadi kota. Tapi aku bingung bagaimana kita ke depan jika semua desa dirombak jadi kota. Di mana kita akan tanam padi nanti, Pak? Di mana kita akan tanam sayur nanti, Pak? Ya. Di mana dan di mana lagi? Mestinya
ini juga dipikirkan. Bosan import melulu, sedot. Ini pantun sembarang, ini pantun sekarang. Ini pantun sembarang, ini pantun dul sumbang. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa nonton lawak Sri Mulat. Punya pacar parasnya cantik jelita, sayang badannya seperti pegulat. Beli minyak ke toko Cina, jangan lupa jeriken buat tempatnya. Bukan maksud hati hendak berzina, tapi ini koboi banyak maunya. Pengamen bernyanyi tokecang lagunya, berdiri mengharap di pintu restoran. Paling enak berbini 4 kerja semua, tiap bulan tinggal tunggu setoran. Edul sumbang di badannya banyak korengan, dan di pantat kirinya ada bisul. Anak sekarang bercintanya memang edan, bunting dulu kawinnya menyusul. Larilah lari kudaku lari, bawaku keliling. Mari kasihku mari, kita bercinta seperti kambing. Main bola di tanah kusir, tidak berumput tapi banyak cacingnya. Idul sumbang banyak yang naksir, sayang ceweknya perek semua. Aduh pusingnya jadi pengarang, banyak mikir istirahatnya kapan. Aduh gilanya cewek sekarang, masih kecil sudah tidak perawan. Mari dendang jaipong, cocokkan gerak dengan gendangnya. Punya pacar bergigi ompong, kalau mencupang jelek nyedotnya. Janganlah jangan tuan cemberut, nanti kulit tuan cepat keriput. Istri saya orangnya gendut, aduh pusing tiap dicium kentut.
doang sih banyak yang naksir. Sayang ceweknya perek semua. Aduh pusingnya jadi pengarang, banyak mikir istirahatnya kapan. Aduh gilanya cewek sekarang, masih kecil sudah tidak perawan. Mari berdendang, goyang jaipong, cocokkan gerak dengan gendangnya. Punya pacar bergigi ompong, kalau mencupang jelek nyedotnya. Jangan tuan cemberut, nanti kulit tuan cepet keriput. Istri saya orangnya gendut, aduh pusingnya tiap dipeluk kentut. Cukup sekian. Seorang bromocorah bernama Hasim Munaif yang biasanya nongkrong di satu terminal. Sebagai jagoan dan tukang pajak liar, telah seminggu hilang tanpa kabar. Tapi tadi pagi Hasim Munaif ditemukan telah mati terbunuh dalam karung. Di kepala dan dada ada bolong berdarah, pasti bekas peluru pistol si pembunuh. Di sekujur tubuh Hasim Munaif nampak jelas penuh dengan tato. Ada pula bekas-bekas jahitan, pasti bekas tusukan dan bacokan. Di dada kiri ada gambar ular naga, di dada kanan ada gambar Garuda, di tangan kiri ada gambar kalajengking, dan di tangan kanan ada gambar jangkar. Sedang di paha kiri ada gambar buaya, lantas di paha kanan ada gambar kecoa. Juga di punggung ada gambar wanita telanjang. Itu tubuh seperti kanvas lukisan saja. Asim. Semasa hidup Hasim Munaif ditakuti, sebab orangnya garang dan mengidap darah tinggi. Sekali sakit hati tak pernah banyak ngomong, main tusuk main bacok tanpa pernah kasih ampun. Sadis tuh Hasim, sadis benar. Hasim Munaif mati dengan meninggalkan 3 orang istri dan 11 anak, serta seekor anjing yang cuma bisa menggonggong tanpa berani gigit kalau ada maling. Ngapain tuh anjing begitu? Anjing kelakuannya kayak hansip sekarang aja, cuma gonggong, gigitnya nggak berani. Begitu tuh. Aduh kasihan aku pada Hasim Munaif yang jagoan terminal kini habis. Padamu Hasim Munaif selamat bobo, aku cuma bisa bilang dadah Hasim. Sampai di sini aja deh jadi jagoannya, sebab di alam baka ya Sim ya, nggak ada jago-jago Sim. Dadah Sim ya. Hasim. Seorang bromocorah bernama Hasim Munaif yang biasanya nongkrong di satu terminal.
Sebagai jagoan dan tukang pajak liar, telah seminggu hilang tanpa kabar. Tapi tadi pagi Hasim Munaif ditemukan telah mati terbunuh dalam karung. Di kepala dan dada ada bolong berdarah, pasti bekas peluru pistol si pembunuh. Di sekujur tubuh Hasim Munaif nampak jelas penuh dengan tato. Ada pula bekas-bekas jahitan, pasti bekas tusukan dan bacokan. Di dada kiri ada gambar ular naga, di dada kanan ada gambar Garuda, di tangan kiri ada gambar kalajengking, dan di tangan kanan ada gambar jangkar. Sedang di paha kiri ada gambar buaya, lantas di paha kanan ada gambar kecoa. Juga di punggung ada gambar wanita telanjang. Itu tubuh seperti kanvas lukisan saja. Asim, asim. Semasa hidup Hasim Munaif ditakuti, sebab orangnya garang dan mengidap darah tinggi. Sekali sakit hati tak pernah banyak ngomong, main tusuk main bacok tanpa pernah kasih ampun. Sadis tuh Hasim, sadis benar. Hasim Munaif mati dengan meninggalkan 3 orang istri dan 11 anak, serta seekor anjing yang cuma bisa menggonggong tanpa berani gigit kalau ada maling. Ngapain tuh anjing begitu? Anjing kelakuannya kayak hansip sekarang aja, cuma gonggong, gigitnya gak berani. Begitu tuh. Aduh kasihan aku pada Hasim Munaif yang jagoan terminal kini habis. Padamu Hasim Munaif selamat bobo, aku cuma bisa bilang dadah, dadah Hasim. Sampai di sini aja deh jadi jagoannya, sebab di alam baka ya Sim ya, nggak ada jago-jago Sim. Dadah Sim ya. Hasim. Bertanya pada bapakku, Pak, lembayung itu apa sih? Sambil menatapku, bapakku menjawab, nak, menurut dongeng lembayung itu adalah cahaya kulit para bidadari yang kuning langsat. Pelangi, aku bertanya pada bapakku, Pak, pelangi itu apa sih? Dengan senyum kecil bapakku menjawab, nak, menurut dongeng pelangi itu adalah sinar selendang
para bidadari yang warna-warni. Bertanya lagi pada apa sih? Nampak agak jawab. Nah, menurut dongeng adalah paran ubi. Udah deh, anak kecil motor ada. Lim ai lim, anak genit perawan. Lim ai lim, kelas 2 sos SMA swasta. Lim ai lim, dicintai oleh banyak gurunya, juga bapak kepala sekolah serta pemilik kantin. Tak disangkanya, tak diduganya bahwa teman-teman lelakinya perang aksi untuk bisa memikatnya. Si Bun Hao ngepot pakai Alfa Sun, si Teng Ming jemping pakai Ducati, si Eng Wan bermusteng nyoba ngegayat, si Ailim cuma balas dengan senyum lantaran Cing Leong yang sepedaku. Peng Leong anak kucel, bapaknya korban gapleh. Peng Leong anak kualat, mamahnya germo bangkrut. Peng Leong dicintai oleh Lim ai lim yang aduhai. Peng Leong mulanya malu, tapi akhirnya mau. Angkanya tak diduganya bahwa banyak teman lelakinya iri suka ngejelekin di belakang. Tapi Peng Leong dan Lim ai lim acuh saja. Tapi Peng Leong dan Lim ai lim masa bodoh. Yang penting jalinan kasih mereka lancar, yang penting urusan cinta mereka jalan terus. Asik tuh prinsip begitu emang Lem. Leong juga gitu Yong ya. Diam-diam mereka punya janji bertemu di satu malam minggu dalam sebuah kamar penginapan murah. Ngapain tuh di situ ya? Peng Leong buka baju, Lim ai lim buka juga. Lantas keduanya yang jelas di dalam tak terdengar apa-apa. Yang kedengaran cuma desah nafas doang. Olahraga kayaknya. Cup cup cup, bukan Ajinomoto, tapi kecup bibir bertemu bibir.
Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, Peng Liong dan Lem Ai Lem basah berdua. Gawat. Hingga pagi-pagi itu tukang beres-beres di penginapan. Dia dilanda kaget besar benar. Sebab yang tadi malam itu spray putih bersih benar. Kok pagi-pagi sudah ada lukisan. Entah itu siapa arsitek yang bikin. Kok di situ ada Pulau Jawa. Brengsek bener tuh Liong dan lainnya ngotorin aja. Sumpah mampus aku keki. Malam minggu kau larang aku apel. Alasanmu Yahud, bilang mau jenguk kakekmu yang terbaring kena asma. Apa ya? Oke, aku terima alasanmu. Aku percaya kau kan berlaku jujur. Apa ya? Nyatanya kau bohong, ketahuan serong. Minggu pagi di lehermu banyak cupang. Baiklah baik Siti kalau kau begitu, sampai di sini saja kita jalani cinta. Baiklah baik Siti kalau kau begitu, sekarang doakanlah agar aku berhasil buat ngobatin hati yang luka. Aku juga hendak lakukan cinta dengan si Rukiah, Babu Babah Acung. Doakan ya Siti agar aku lancar. Baiklah baik Siti kalau kau begitu, sampai di sini saja kita jalani cinta. Baiklah baik Siti kalau kau begitu, sekarang doakanlah agar aku berhasil ya buat ini nih, ngobatin hati yang luka. Aku juga hendak lakukan cinta.
dengan si Rukiah, Babu Babah Acu. Doakan ya Siti agar aku lancar. Doakan ya dia biar lancar tiga. Aku punya 5 orang pacar, tapi kelimanya sering bikin aku pusing, merepotkan. Pacarku yang ke-1 namanya Tini, mata duitan dan tak suka ciuman. Pacarku yang kedua namanya Tina, tukang bohong dan paling doyan serong. Pacarku yang ketiga namanya Tina, orangnya gendut saban dipeluk kentut. Pacarku yang keempat namanya Tino, agresif tapi sering lukain bibir. Pacarku yang kelima namanya Teni, cewek pesantren jadi ogah disentuh. Memang kelima-limanya bikin pusing aku, tapi mau ngomong apa orang sudah cinta. Cuma sekarang aku sudah mulai kapok, gara-gara pacar aku jadi rada koplok. Mikirin mereka aku pernah terbaring sakit, semua dokter gak ada yang sanggup ngobatin. Katanya aku harus dioperasi bedah, lantas dibiarkan mati. Astagfirullahaladzim. Aku punya 5 orang pacar, tapi kelimanya sering bikin aku pusing, merepotkan. Pacarku yang ke-1 namanya Tini, mata duitan dan tak suka ciuman. Pacarku yang kedua namanya Tina, tukang bohong dan paling doyan serong. Pacarku yang ketiga namanya Tina, orangnya gendut saban dipeluk kentut. Pacarku yang keempat namanya Tino, agresif tapi sering lukain bibir. Pacarku yang kelima namanya Teni, cewek pesantren jadi ogah disentuh. Memang kelima-limanya bikin pusing aku, tapi mau ngomong apa orang sudah cinta. Cuma sekarang aku sudah mulai kapok, gara-gara pacar aku jadi rada koplok. Mikirin mereka aku pernah terbaring sakit, semua dokter gak ada yang sanggup ngobatin. Katanya aku harus dioperasi bedah, lalu dibiarkan mati. Astagfirullah.